tahun 1920-an di Eropa sana, Sobat Jiwa, sempat ada wabah penyakit aneh yang menyerang jutaan orang di dunia dan bikin otak korbannya itu tiba-tiba tertidur. Nah, di Athena, Yunani, pada tahun 1922, ada seorang pria yang terjangkit virus ini. Dan akhirnya dia dinyatakan koma selama 1 tahun. Tapi begitu dia sadar dan membuka mata, dia malah terbangun di sebuah tempat yang sangat asing dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang belakangan baru dia tahu kalau dia terbangun di masa depan, yaitu tahun 3906. Di sana dia menemukan banyak rahasia mengejutkan tentang masa depan umat manusia. Kisah ini, Sobat Jiwa, bersumber dari sebuah catatan harian yang diberikan oleh seorang guru bernama Paul Dinah. Dan dia berikan catatan itu kepada murid kesayangannya dan sempat bikin heboh dunia pada masa itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah cerita ini cuman karangan biasa aja? Dan apa sih sebenarnya rahasia besar yang Dinah temukan di masa depan? Nah, nggak usah pakai lama-lama. Kalau penasaran, langsung saja kita bahas semuanya di video hari ini. Sobat Jiwa, kisah ini nggak akan pernah sampai ke telinga kita semua kalau bukan karena seseorang yang bernama Gorgios Papahachis di Athena, Yunani pada tahun 1922 sampai 1924. Di sebuah sekolah bahasa ada seorang guru bahasa Jerman asal Swiss Austria yang bernama Paul Dinah. Nah, orangnya dikenal sangat pendiam, tertutup, dan juga jarang bergaul. Tapi di kelasnya ada satu murid favorit yang paling menonjol dan juga cerdas. Nah, namanya yang tadi, Gorgios Papahachis. Nah, biar gampang, kita panggil si guru ini dengan nama Dinah dan muridnya si Gorgios, gitu ya. Saking cerdasnya si Gorgios ini, Sobat Jiwa, si Dinah gurunya tadi suka dan bangga banget sama muridnya. Mereka sering banget ngobrol dan juga berdiskusi, terutama diskusi tentang bahasa dan filsafat. Hubungan mereka itu sangat baik dan akrab, Sobat Jiwa. Sampai akhirnya di tahun 1924, kesehatan si Dinah ini memburuk drastis karena penyakit DBC yang menggerogoti paru-parunya. Si Dinah ini ngerasa kalau hidupnya nggak bakal lama lagi. Nah, karena itu akhirnya Dinah memutuskan untuk pulang ke Swiss ke kampung halamannya. Sebelum pulang, Dinah menyempatkan pamit pada murid kesayangannya itu. Nah, di momen pamit itulah, Dinah memberikan sebuah paket sebagai hadiah perpisahan pada murid kesayangannya. Di paket itu ada sepucuk surat yang dia tuliskan di situ. Nah, di situ dia bilang, tolong terjemahkan setiap tulisan yang ada di lembaran-lembaran ini. Nah, hitung-hitung untuk melatih dan memperdalam kemampuan bahasa Jerman kamu. Kira-kira begitulah ditulis oleh si Dinah untuk ucapan perpisahan pada muridnya. Nah, akhirnya mereka bersalaman, kemudian mengucapkan ucapan selamat tinggal. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi, alias kehilangan kontak. Si Gorgios ini akhirnya membawa paket itu pulang tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dan disinilah misterinya dimulai. Sepeninggal gurunya, Gorgios itu mulai membuka paket tersebut dan menerjemahkan lembar demi lembar. Awalnya dia mengira bahwa Dinah cuma lagi menulis sebuah draft novel fiksi ilmiah yang sangat jenius dan juga imajinatif. Tapi Sobat Jiwa, lama-lama setelah menerjemahkan satu persatu dari lembaran-lembaran itu, Gorgios mulai berdiri bulu kuduknya. Kenapa? Semakin dalam dia membaca, gaya penulisannya sama sekali nggak terasa seperti kayak cerita fiksi, Sobat Jiwa. Nggak ada drama-drama ala novel dalamnya. Dan ternyata isinya adalah jurnal harian pribadi yang ditulis dengan nada ketakutan, kebingungan, dan detail tentang masa depan yang terasa sangat-sangat nyata terjadi. Dinah menulis kayak lagi mengarang cerita, tapi kayak orang yang lagi frustasi. Menceritakan trauma karena dipaksa melihat dunia yang belum saatnya dia lihat sama sekali. Dan akhirnya Sobat Jiwa, singkat cerita, si Gorgios ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menerjemahkan dan juga menelaah semua cerita dari gurunya itu. Sampai akhirnya dia membukukan ulang. Awalnya teks ini cuma beredar terbatas di kalangan sosiolog dan pemikir filosofis yang ada di Yunani. Sebelum akhirnya bocor ke publik dan diterbitkan secara internasional dengan judul Chronicle from the Future, The Amazing Story of Paul Amadeus Dinah. Nah, di situ muncul pertanyaan. Apakah si Gorgios ini cuma mengarang cerita demi pansos atau cari sensasi? Kalau boleh dibilang, jawabannya sih hampir mustahil ya. Kenapa? Karena si Gorgios ini bukan orang sembarangan pada masa itu, Sobat Jiwa. Dia adalah salah satu tokoh intelektual paling dihormati di Yunani pada zamannya. Dia adalah profesor hukum administrasi terkemuka.
Dan juga menjabat sebagai salah satu rektor di universitas ternama, dan puncak karirnya dia ditunjuk menjadi juris atau hakim di Dewan Negara Yunani, yaitu sebuah lembaga hukum tertinggi yang ada di sana. Kalau misalnya kita bilang kayak di Indonesia, mungkin itu setingkat sama Mahkamah Agung kali ya. Dengan reputasi akademis dan juga posisi hukum sebagus itu, kayaknya si Gorgias ini punya taruhan yang terlalu besar, Sobat Jiwa. Jadi logikanya gini, ngapain seorang hakim agung dan juga profesor terhormat mempertaruhkan seluruh nama baik, karir, dan juga kredibilitasnya sepanjang hidup cuma untuk mempublikasikan hoaks yang konyol tentang perjalanan waktu. Nah, tapi ya sudahlah ya. Sekarang kita kesampingkan dulu tentang si Gorgias dan bukunya itu. Sekarang kita akan fokus gimana caranya seorang guru bahasa yang hidup di tahun 1920-an bisa melakukan perjalanan waktu atau time travel sejauh 2000 tahun ke masa depan. Nah, kok bisa? Nah, kita simak lebih lanjut di chapter berikut. Nah, Sobat Jiwa, supaya paham gimana kejadian gak masuk akal ini bisa terjadi, nah kita perlu mundur dulu ke tahun 1921. Di sana, kalau bisa dibilang ya Sobat Jiwa, si Dinah ini termasuk pria yang kurang beruntung sebenarnya. Kenapa bisa dibilang kurang beruntung? Karena dia mengalami depresi dan juga patah hati yang luar biasa pada saat itu. Setelah Anna, wanita yang dia cintai, dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan pria lain, yaitu pria yang sangat kaya. Kejadian itu menghancurkan mental Dinah, ditambah lagi kondisi ekonominya pada saat itu memang sangat sulit. Setelah dibuat patah hati, ada lagi ujian lain dari si Dinah ini. Dalam keadaan beban mental dan juga stres berat yang dia pikul, fisik si Dinah ini Sobat Jiwa tiba-tiba diserang oleh sebuah penyakit misterius yang sangat mengerikan pada zaman itu. Tepat setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia itu sempat dilanda epidemi global yang bernama encephalitis lethargica. Nah, ini adalah istilah kedokteran. Kalau misalnya salah, tolong dibenerin ya. Atau secara awamnya kita menyebut penyakit tidur. Ini bukan penyakit malas tidur gitu ya Sobat Jiwa ya. Bukan kayak zaman sekarang yang orang suka rebahan. Bukan kayak gitu. Virus misterius ini menyerang batang otak manusia yang membuat penderitanya mengalami peradangan otak hebat, gangguan saraf, kemudian otot-otot yang ada di tubuhnya itu terasa sangat kaku seperti patung. Yang pada akhirnya mereka mengalami itu terjebak dalam kondisi tidur alias koma yang sangat lama. Bahkan sampai ada yang koma selama bertahun-tahun Sobat Jiwa. Jutaan orang di dunia terjangkit dan banyak yang dinyatakan meninggal dalam tidurnya karena tidur dalam kondisi yang sudah sangat lama. Nah, nasib malang inilah yang juga menimpa Dinah Sobat Jiwa. Puncaknya terjadi pada suatu hari di bulan Mei tahun 1921. Di saat itu Dinah lagi berdiri di depan kelas karena dia lagi ngajar. Nah, tiba-tiba pandangannya kabur dan kepalanya merasakan pusing yang sangat-sangat hebat. Dan detik itu juga tubuh Dinah ambruk ke lantai. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit di Zurich dalam kondisi demam yang sangat tinggi. Suhu tubuhnya melonjak drastis dan membakar sel-sel saraf yang ada di otaknya. Dan gak beberapa lama kemudian, kesadaran Dinah pun padam total. Secara medis, dia dinyatakan koma. Selama 1 tahun, tubuh Dinah hanya bisa terbaring kaku, kurus kering, dan gak berdaya di atas ranjang rumah sakit Sobat Jiwa. Dia bisa bertahan hidup itu hanya lewat bantuan medis yang boleh dibilang sangat-sangat primitif di era 1920-an itu. Dokter-dokter terbaik di Zurich yang merawatnya bahkan sudah angkat tangan. Nah, melihat kerusakan saraf akibat demam dan radang otaknya itu, mereka juga yakin kalaupun si Dinah ini masih hidup dan kembali sadar, otaknya sudah rusak permanen dan dia dipastikan akan menjadi lumpuh. Dan disinilah awal cerita time travel yang bikin geger dunia pada saat itu Sobat Jiwa. Ketika fungsi otaknya mati, energi kesadaran Dinah itu justru terlepas bebas dari raga fisiknya. Kesadarannya terlempar melintasi ruang, waktu, dan dimensi, melesat menembus masa depan. Nah, kemana jiwa Dinah ini terdampar? Ini yang dibilang di luar nalar. Jadi Sobat Jiwa, terakhirnya tadi si Dinah itu koma kan ya? Nah, satu ketika dia tersadar dan membuka matanya kembali. Yang pertama kali dia rasakan bukan lagi dinginnya suasana rumah sakit di Zurich. Dia terbangun di sebuah ruangan yang menurutnya sangat aneh. Dinding-dindingnya terbuat dari kristal transparan yang memancarkan cahaya yang sangat lembut. Kemudian pemandangan jendelanya sangat-sangat luas, memperlihatkan pemandangan luar ruangan yang sangat asing untuk Dinah. Orang-orang yang ada di sekelilingnya pakai baju dari bahan metalik bercahaya dan mereka berbicara dengan logat yang sangat asing. Sebagai seorang guru bahasa, Dinah mencoba untuk mencerna kata demi kata. Dan dia menyadari kalau bahasa itu adalah campuran aneh antara bahasa Inggris dan bahasa Skandinavia. Kemudian Dinah sudah dalam kondisi sadar, mencoba untuk berinteraksi sedikit-sedikit.
Tapi setiap kali dia berbicara dalam bahasa Jerman, orang-orang di dalam ruangan itu cuma saling pandang-pandangan dengan tatapan yang bingung. Sampai akhirnya, seorang dokter senior melangkah maju dan mencoba berbicara dengan menggunakan bahasa Jerman yang terbata-bata. Nah, dokter itu memegang pundaknya Dina, kemudian bilang sesuatu yang sangat-sangat membuat dia kaget. Si dokter ini bilang gini, "Tenang, Profesor Andreas Northam, kamu saat ini aman. Profesor Andreas Northam, kamu baru saja mengalami kecelakaan laboratorium yang hebat. Dan bersyukurnya kamu sekarang sudah sadar." Itu katanya. Dia bilang, Profesor Andreas Northam. Nah, saat itu Dina langsung panik, kemudian dia bingung. Dia juga melihat di gelang tangannya itu juga ada tulisan Profesor Andreas Northam. Nah, mendengar hal itu, si Dina ini langsung panik sobat jiwa. Dia merasa bingung, kenapa kok namanya dipanggil Profesor Andreas Northam. Kemudian dia berteriak histeris dan melihat Dina yang mulai kehilangan kendali. Sang dokter itu kemudian mengambil sebuah cermin dan menyodorkannya ke depan wajah Dina. Dan detik itu juga, Dina semakin jadi-jadi untuk berteriak. Dia bingung, karena wajah yang dia lihat di cermin bukanlah wajah dia sendiri. Itu adalah wajah seorang pria asing yang sama sekali nggak dia kenal. Dina kemudian menangis jadi-jadinya. Dia mengira kalau dirinya sudah mati atau mungkin dia sudah gila. Melihat pasiennya makin histeris, sang dokter tadi berjalan ke ujung ruangan dan menggeser sebuah tirai besar. Nah, di balik tirai itu, Dina melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. Di luar sana sobat jiwa, berdiri megah gedung-gedung raksasa super tinggi yang menjulang ekstrim seolah-olah kayak menembus awan gitu. Di antara gedung-gedung itu, ribuan kendaraan terbang melesat dengan kecepatan tinggi, bermanuver lincah seolah-olah menantang hukum gravitasi bumi. Sang dokter kemudian membisikkan satu kenyataan dingin yang langsung membuat Dina shock berat, pingsan di tempat. Si dokter itu bilang, kamu nggak gila, tapi dunia kamu memang sudah lama hilang. Sekarang adalah tahun 3909 Masehi. Nah, bingung kan? Gimana bisa jiwa seorang Paul Dina terdampar di sana di tahun 3906? Ternyata sobat jiwa, fisikawan yang bernama Andreas Northam tadi itu sempat dinyatakan meninggal secara klinis selama 15 menit akibat kecelakaan yang terjadi di laboratoriumnya. Nah, dalam kondisi kritis, para dokter langsung menurunkan suhu otak Northam secara drastis untuk mencegah kerusakan sel sobat jiwa. Kemudian berhasil menyalakan kembali jantungnya lewat teknologi mereka. Dan tepat pada jendela waktu 15 menit itulah, saat Northam mati suri itu, terjadi sebuah anomali spiritual yang sangat langka. Dan di situasi masa depan itu, fenomena itu dipahami dengan sangat baik oleh para tetua bijaksana pembimbing masyarakat yang ada di sana, yang mereka panggil dengan sebutan electors. Dan mereka menyebut fenomena itu sebagai consciousness shift atau pergeseran kesadaran. Para electors itu tahu kalau waktu itu tidak berjalan dari masa lalu ke masa depan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu terjadi di satu waktu yang sama. Nah, sewaktu otak Dina di tahun 1921 mati suri karena koma, dan otak Northam di tahun 3906 juga mati suri karena kecelakaan, maka pada saat itu terjadi pergeseran frekuensi yang membuat jiwa Dina tersedot dan masuk mengisi wadah tubuh Northam yang kosong. Tapi demi menjaga kestabilan psikologis masyarakat dan menghindari kepanikan massal, para electors itu memerintahkan supaya identitas asli si Dina ini dirahasiakan rapat-rapat. Di mata publik, dia harus tetap hidup sebagai Profesor Andreas Northam. Dan beruntungnya, sobat jiwa, para electors tadi berhasil mengutus sahabat dekat si Northam yang bernama Stefan untuk mendampingi si Dina. Nah, Stefan dengan sabar mengunjungi Dina setiap hari. Kemudian dia menjadi mentor pribadinya, ngajarin bahasa baru, dan membimbingnya menggunakan teknologi abad ke-40 saat itu. Dan disinilah Dina mulai mencatat hal-hal gila dalam buku hariannya. Dia menceritakan sebuah teknologi pembelajaran masa depan yang dinamakan Oregon Swagger. Dina menggambarkannya sebagai sebuah perangkat genggam berbentuk kotak tipis yang menampilkan gambar 3 dimensi yang bergerak dan juga menyala dalam keadaan gelap. Lengkap dengan suara, musik, dan narasi interaktif untuk mempelajari sejarah. Nah, coba bayangin sobat jiwa. Dina menulis detail alat ini di tahun 1920-an, zaman di mana televisi aja pada saat itu belum diciptakan, apalagi komputer. Tapi deskripsinya tentang Oregon Swagger itu sangat akurat, menggambarkan kayak sebuah iPad atau tablet modern yang kita gunakan hari ini. Cuman bedanya ada hologramnya dan itu 3D.
Nah, selama fase adaptasi ini Sobat Jiwa, Dinah itu memiliki penasaran yang sangat besar. Sebagai manusia abad ke-20, dia penasaran setengah mati. Apa sih yang terjadi di zamannya? Gimana nasib keluarganya? Dan perang apa aja yang sudah terjadi setelah dia koma? Tapi Sobat Jiwa, para dokter dan elektors itu memberikan satu aturan yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Dinah dilarang keras untuk membuka data sejarah abad ke-20. Mereka mengunci akses tersebut karena takut kalau suatu saat kesadaran Dinah berhasil kembali ke tubuh aslinya di masa lalu, maka pengetahuan dia tentang masa depan itu akan dia gunakan untuk mengubah garis sejarah yang bisa memicu kekacauan waktu dan juga menghancurkan masa depan orang yang ada di saat itu. Tapi di luar abad terlarang yang dirahasiakan itu, Dinah dibebaskan untuk mempelajari catatan sejarah besar umat manusia setelah abad ke-20. Nah, apa yang ditemukan oleh Dinah di catatan masa depan itu? Ini dia yang paling seru. Nah, Sobat Jiwa, berdasarkan catatan sejarah yang Dinah pelajari lewat teknologi masa depan, perjalanan peradaban manusia ternyata nggak seindah itu juga, Sobat Jiwa. Untuk bisa sampai ke titik kedamaian, umat manusia dipaksa harus melewati banyak penderitaan, peperangan, dan juga kemusnahan massal. Catatan sejarah ini terbagi menjadi beberapa fase krusial. Dan Dinah mencatatnya dengan sangat detail. Pertama, Dinah membaca abad ke-21 sampai abad ke-23. Yaitu di masa saat ini. Masa kita ini ya Sobat Jiwa ya. Di masa ini dunia lagi mengalami fase krisis global. Kenapa? Karena dunia sudah terlalu overpopulasinya. Udah gitu terjadi banyak kerusakan lingkungan akibat keserakahan industri. Terjadi juga kekeringan ekstrim, kelaparan, sampai peperangan akibat memperebutkan sumber daya alam yang masih tersisa. Dan itu memang kejadian kan ya saat ini. Nah, kemudian dia maju ke tahun 2204. Nah, di saat itu, bumi semakin sekarat. Manusia akhirnya berhasil membuat proyek mereka untuk tinggal dan hidup di planet Mars. Selama lebih dari 60 tahun, teknologi dikerahkan dan Mars sukses dibangun sampai menampung populasi sekitar 20 juta orang. Nah, tapi Sobat Jiwa, di tahun 2265, sebuah bencana menghantam Mars dan menyapu bersih semua koloni di sana tanpa ada satupun yang selamat. Tragedi mengerikan itu bikin manusia trauma dan sejak hari itu proyek luar angkasa ditinggalkan selamanya. Nah, kemudian lanjut ke tahun 2309. Ini adalah puncak kegelapan dalam kehidupan manusia. Karena di tahun ini terjadi perang nuklir yang menghancurkan sebagian wilayah Eropa. Perang ini nggak selesai dalam 1-2 tahun Sobat Jiwa, tapi meluas jadi perang global yang sangat besar selama 80 tahun penuh. Yang akhirnya mayoritas populasi bumi musnah dan peradaban manusia dipaksa untuk mundur atau reset kembali. Lalu di tahun 2396, lahirlah yang namanya One World Government atau pemerintahan satu dunia. Untuk menghentikan kepunahan massal, sisa-sisa manusia akhirnya sepakat mendirikan satu pemerintahan global yang mereka sebut Red Start. Dan di awal terbentuknya Red Start itu Sobat Jiwa, bobroknya minta ampun. Pemerintahannya korup, dikuasain cuman oleh para kaum elit, pebisnis, dan penguasa militer. Ditambah lagi ada pemberontakan hebat dari orang-orang yang masih loyal sama negaranya di berbagai belahan dunia selama hampir 200 tahun. Dan perlahan Sobat Jiwa, terjadilah pergeseran kesadaran massal. Rakyat sudah bosan dengan semua konflik itu, umat manusia akhirnya berhenti memilih politisi atau pebisnis untuk memimpin dunia. Mereka menyerahkan kursi kepemimpinan tertinggi itu kepada orang-orang yang punya empati tinggi dan juga punya kecerdasan spiritual, yaitu para ilmuwan, filsafat, dan tokoh-tokoh pejuang kemanusiaan. Dan disinilah perubahan sosial yang sesungguhnya dimulai. Pada tahun 2823, wah itu sekitaran 800 tahun lagi ke depan ya, seorang pemimpin dunia yang sangat visioner bernama Thorahil mengusulkan sebuah sistem ekonomi baru yang cukup ekstrim dan radikal. Sistem ini nggak lagi berbasis kekurangan, seperti sistem kapital yang kita jalani saat sekarang ini. Kalau sistem kapital sekarang kan banyak banget ya, yang saling sikut, saling menjatuhkan hanya demi uang. Nah sebaliknya, Thorahil menciptakan sistem berbasis keberlimpahan. Uang itu sudah dihapus total dari muka bumi. Semua kebutuhan dasar manusia, mulai dari makanan bergizi, pendidikan terbaik, tempat tinggal yang layak, pakaian, sampai hiburan-hiburan, semuanya dijamin 100% gratis oleh negara lewat bantuan teknologi dan juga robot pintar. Makanya di tahun 3906 itu, konsep budak korporat atau kerja demi survive itu udah nggak ada Sobat Jiwa. Sudah punah.
Di masa depan itu, manusia cuma wajib bekerja hanya selama 2 tahun aja sepanjang hidupnya. Yaitu pada saat mereka menginjak usia 17 tahun hingga usia 19 tahun. Untuk mengabdi pada komunitas global. Setelah 2 tahun masa bakti itu selesai, mereka semuanya bebas, pensiun dini. Sisa puluhan tahun hidup mereka, mereka bebas gunakan 100% untuk mengejar apa yang mereka suka. Mau belajar seni, mau belajar teknologi, bahkan belajar tentang spiritual pun, pokoknya semuanya bebas. Nah, di titik ini, pasti banyak yang berpikir ya Sobat Jiwa, ini mah cerita halu-halu. Masa iya ada di dunia nyata kayak gitu? Kalau misalnya ini terjadi, ini pasti gagal kalau di dunia nyata. Karena sifat manusia itu kan pasti maruk, serakah, dan pemalas. Nah, kalau buat ukuran orang zaman sekarang, itu nggak salah Sobat Jiwa. Memang itu yang terjadi. Tapi Dina kasih penjelasan yang sangat masuk akal yang dia tulis di bukunya itu. Di kisaran tahun 3000-an, biologi manusia ternyata mengalami mutasi genetik dan berevolusi. Struktur otak orang-orang pada saat itu berubah dan memicu aktifnya sebuah organ indera baru di dalam kepala mereka yang melahirkan fenomena bernama Nibelword. Nah, indera baru ini membuat manusia pada saat itu punya kemampuan kognitif tingkat tinggi yang disebut supervision. Efeknya apa? Efeknya manusia-manusia yang berevolusi tadi punya kesadaran spiritual instan yang datang secara biologis. Dan itu bikin manusia pada saat itu nggak lagi egois, nggak serakah, nggak punya rasa benci dan juga rasa iri. Manusia terprogram secara alami untuk saling mengasihi Sobat Jiwa. Nah, lewat peristiwa Nibelward inilah Homo sapiens atau manusia kayak kita ini resmi punah dan digantikan oleh spesies manusia baru yang jauh lebih memiliki kesadaran tinggi yang disebut Homo occidentalis novus. Segala keteraturan, teknologi, dan kedamaian di abad 40 ini pelan-pelan menyembuhkan trauma masa lalu Dina. Dia mulai perlahan menikmati hidupnya sebagai manusia masa depan. Sampai akhirnya dia dihadapkan pada sebuah kejadian yang juga di luar nalar dan memaksa dia percaya kalau reinkarnasi itu benar-benar nyata. Nah, di balik semua petualangan sejarah yang Dinah temui di tahun 3906 itu Sobat Jiwa, ada satu alasan pribadi yang sangat emosional yang membuat perjalanannya ke masa depan terasa seperti sebuah takdir yang memang sengaja diatur oleh alam semesta. Ini adalah tentang penyesalan terbesar dalam hidupnya yang berhasil disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Nah, kalian ingat kan tadi ya, sebelum Dinah jatuh koma, dia di masa mudanya di abad ke-20, dia pernah mencintai seorang gadis desa yang bernama Ana. Nah, cinta mereka berdua itu sangat tulus Sobat Jiwa. Tapi sayangnya harus berakhir tragis karena terbentur restu keluarga si Ana. Nah, Ana dipaksa menikah dengan pria kaya pilihan orang tuanya. Pada hari terakhir sebelum mereka berpisah selamanya, si Dinah dan Ana ini menghabiskan waktu bersama di atas sebuah bukit indah yang dipenuhi oleh hamparan bunga angin putih yang sedang bermekaran saat itu. Nah, suasananya penuh dengan kesedihan. Nah, waktu itu matahari sudah mau mulai tenggelam dan Ana menatap Dinah dengan mata berkaca-kaca. Kemudian si Ana ini bilang ke Dinah, "Kita cukup untuk hari ini ya. Sekarang saatnya kita pulang ke rumah masing-masing." Nah, Dinah yang saat itu hancur banget hatinya, langsung menggenggam tangan si Ana, kemudian memohon dengan mengikatkan sebuah janji. "Berjanjilah kalau kita akan ketemu lagi." Kemudian Ana pun senyum tipis dan membalas, "Aku janji dan kita akan bertemu kembali di kehidupan yang berikutnya. Aku akan membuatkan rangkaian mahkota bunga angin untuk kamu letakkan di atas kepalaku." Nah, itu kata-kata si Dinah yang terakhir. Tapi sayangnya janji itu nggak bisa pernah terpenuhi. Karena mereka nggak pernah ketemu lagi sampai akhirnya si Dinah mendengar kabar bahwa Ana meninggal dunia. Penyesalan dan rasa rindu yang nggak tersampaikan itu menyiksa batin Dinah sepanjang hidupnya. Bahkan itulah yang memicu depresi berat sebelum membuat dia jatuh sakit. Nah, 2000 tahun kemudian, yaitu di tahun 3906, Dinah yang jiwanya terjebak di dalam tubuh fisikawan si Andreas Northam itu, pada saat itu mulai dekat dengan seorang wanita masa depan yang sangat anggun bernama Sylvia. Jadi Dinah itu cuma punya dua teman ya. Satu sahabat dekatnya si Stefan dan yang kedua dia dekat sama cewek ini yang bernama Sylvia. Nah, Sylvia inilah sosok yang selalu menemani dan menghibur Dinah selama dia kebingungan di abad 40 itu. Nah, suatu hari nih Sobat Jiwa, Sylvia mengajak Dinah untuk jalan-jalan. Nah, mereka pergi berlibur menggunakan namanya Avigiosa, yaitu sebuah teknologi kendaraan terbang super cepat
yang bisa berpindah tempat di bumi dalam waktu sekejap mata. Nah, karena Dinah ini masih mengingat Anna, Dinah pun mengajak Sylvia untuk pergi ke sebuah bukit tempat dia dan Anna terakhir kali bertemu. Kemudian mereka berdua akhirnya mendarat di sebuah perbukitan hijau yang sunyi, dan secara ajaib, hari itu bunga-bunga angin putih itu juga ikut mekar dengan sangat indah. Mereka berdua akhirnya duduk sambil ngobrol-ngobrol di hamparan bunga itu dan menikmati angin sore. Nah, di tengah percakapan, tangan Sylvia mulai memetik beberapa tangkai bunga angin putih itu, kemudian jari jemarinya yang lentik itu merangkai bunga-bunga menjadi sebuah mahkota bunga yang sangat cantik. Nah, setelah selesai, Sylvia tiba-tiba menatap mata Dinah, kemudian tersenyum dengan sangat tulus dan mengucapkan kalimat yang membuat Dinah benar-benar terperanjat pada saat itu. Sylvia bilang, "Cukup ya untuk hari ini, yuk kita kembali pulang." Kemudian Sylvia menyerahkan mahkota bunga itu ke tangan Dinah, kemudian menundukkan kepalanya sambil berkata, "Tolong letakkan mahkota ini di atas kepalaku." Dinah yang mendengar saat itu langsung merasa tersambar petir di siang bolong, Sobat Jiwa. Bulu kuduknya merinding hebat, badannya bergetar, dan air matanya langsung tumpah saat itu. Kalimat itu, tempat itu, dan mahkota bunga itu, semuanya adalah replika sempurna dari janji Anna yang belum sempat ditepati 2000 tahun yang lalu. Nah, di malam harinya, dengan jiwa yang masih terguncang, Dinah menceritakan semua kejadian aneh itu pada sahabatnya, si Stefan. Nah, si Stefan yang memiliki pemahaman spiritual masa depan yang sangat tinggi, cuma bisa tersenyum dengan bijak. Dia menepuk pundak Dinah, kemudian mengingatkan kembali sebuah konsep bahwa waktu itu terjadinya nggak linear. Jiwa itu abadi dan terus berputar. Stefan percaya kalau Sylvia itu sebenarnya adalah reinkarnasi dari jiwanya Anna. Jiwanya telah berevolusi, menyeberangi waktu 2000 tahun, dan meminjam garis waktu masa depan hanya demi menepati janjinya kepada Dinah. Nah, mendengar hal itu, Dinah akhirnya merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Beban rasa bersalah dan juga patah hati yang menyiksanya selama ini, saat itu juga hilang seketika. Dan malam itu, entah karena apa, Dinah merasakan matanya terasa sangat berat dan sangat ngantuk. Nah, ini adalah hal yang sangat aneh, Sobat Jiwa. Karena selama setahun berada di masa depan, Dinah itu tidak pernah merasa ngantuk. Kebalikan dari pada saat dia menderita penyakit yang disebut dengan penyakit tidur itu kan. Nah, dia benar-benar mengalami insomnia kronis. Dia nggak pernah tidur sama sekali di abad 40 itu. Tapi dia tidak merasakan sakit. Tapi malam itu, pertama kalinya dia benar-benar merasakan ngantuk yang sangat-sangat dalam. Dan dia benar-benar sangat merindukan rasa ngantuk itu. Nah, akhirnya Dinah mencoba untuk tidur, dan kesadaran Dinah di dalam tubuh Andreas Northam pun akhirnya tertidur dengan sangat lelap dan damai untuk pertama kalinya. Dan tiba-tiba, tepatnya di sebuah bangsal rumah sakit Zurich pada tahun 1922, tubuh kurus Paul Dinah yang sudah kaku selama 1 tahun penuh menarik nafas dalam-dalam dan matanya terbuka lebar. Dia terbangun dari koma panjangnya, kembali ke raganya yang asli yang sakit-sakitan dengan membawa seluruh memori, catatan sejarah, dan kisah cinta luar biasa dari tahun 3906. Sobat Jiwa, singkat cerita, setelah kematian Paul Dinah dan diterbitkannya buku tersebut oleh Profesor Georges Papakatsis tadi, nah hingga hari ini perdebatan tentang keaslian kisah ini masih memicu pro dan kontra. Bagi mereka yang percaya, detail sosiologis dan konsep evolusi kesadaran manusia yang ditulis Dinah itu dinilai terlalu visioner untuk ukuran seorang guru bahasa di tahun 1920-an. Nah, ditambah lagi reputasi luar biasa dari si Georges sebagai profesor hukum tingkat tinggi itu membuat banyak orang yakin kalau dia itu nggak mungkin mempertaruhkan reputasinya demi sebuah kebohongan fiksi ilmiah. Dan sebaliknya, buat mereka yang kontra, itu mereka melihat terlalu banyak kejanggalan. Nah, cerita asli dan catatan asli yang berbahasa Jerman katanya disita militer pada saat itu, Sobat Jiwa. Nah, terlepas dari pro dan kontra dari cerita ini, kita bisa bercermin sama kehidupan kita hari ini dan jujur sama diri kita masing-masing, Sobat Jiwa. Kita semuanya sebenarnya saat ini lagi lelah banget, ya kan? Setiap hari kita bangun pagi, macet-macetan, kerja keras, udah kayak kuda. Dan mengorbankan waktu berharga hanya demi cuan atau demi uang. Demi bisa bayar cicilan, demi harga beras yang makin mahal,
dan demi status sosial supaya kita tidak direndahkan orang lain. Kita tanpa sadar terjebak dalam crab mentality, saling sikut, saling menjatuhkan, dan saling iri saat melihat orang lain yang kelihatan sukses, baik itu di sosial media ataupun kelihatan sukses beneran. Pikiran kita terus-menerus dipenuhi oleh kecemasan akan masa depan dan membuat kesadaran spiritual kita semakin rendah. Karena seluruh sisa waktu kita habiskan hanya untuk mikirin uang. Kalau kita melihat kisah peradaban tahun 3906 yang dilihatkan Dinah tadi, sebuah dunia tanpa uang, di mana semua kebutuhan dasar dijamin gratis, dan manusia hanya perlu bekerja 2 tahun seumur hidupnya. Mungkin pada saat itu kamu akan bilang, ya iyalah mereka kan bisa damai, negara mereka sudah maju, dan teknologi mereka sudah canggih. Gitu kan? Tapi yang perlu diingat Sobat Jiwa, poin pentingnya dari cerita ini adalah sistem itu berhasil bukan cuma karena kecanggihan teknologinya, tapi karena otaknya yang di-upgrade dan kesadaran spiritual yang berevolusi dari semua manusia yang ada saat itu. Manusia masa depan menghapus sifat egois karena mereka sadar bahwa menumpuk kekayaan pribadi di atas penderitaan orang lain adalah tanda dari spesies purba yang kurang waras. Mungkin itulah yang terjadi yang mereka lihat di masa depan itu, apa yang terjadi sama kita saat ini. Sekarang bayangin kalau konsep itu kita bawa ke kehidupan kita hari ini Sobat Jiwa. Gimana jadinya kalau mentalitas kita bisa berubah ya. Dari cara berpikir kita tadinya gimana caranya menjadi orang yang paling kaya, kemudian kita rubah menjadi gimana caranya kita semua bisa makan dan hidup layak secara bersama-sama. Jika setiap kita mulai mengupgrade isi kepala kita masing-masing, mulai menurunkan ego, berhenti memelihara sifat serakah, dan mulai peduli kepada keberlimpahan bersama, maka kedamaian yang dirasakan rakyat di tahun 3906 itu sebenarnya juga bisa kita rasakan saat ini juga. Kisah Dina tadi mengajarkan kita bahwa kehidupan yang baik itu bukan tentang seberapa banyak aset yang kamu punya, tapi seberapa damai jiwamu dan seberapa besar manfaatmu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi Sobat Jiwa, poin-poin mana menurut kamu yang bisa memberikan perubahan sikap dan juga mentalitas untuk bisa hidup lebih baik di masa sekarang? Yuk tulis pendapat bijakmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Jiwa. Sampai jumpa lagi di Langkah Jiwa berikutnya.